Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan.
berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mukjizat mengubah air menjadi anggur yang dilakukan oleh Yesus, terlebih dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Injil Yohanes, kita harus memahami konteksnya supaya kita lebih menyadari apa yang menjadi misteri yang dirayakan. Yang pertama tentu pesta perkawinan itu ada di budaya manapun, dan di situ orang sungguh bersukacita dan bergembira. Dan dalam adat Yahudi pada waktu itu tentu mereka meminum anggur, bukan soal mabuk, tetapi soal kegembiraan dan sukacita. Dan bagaimana hal itu? Tentu itu disediakan oleh mempelai laki-laki, karena ia yang mempunyai pesta itu. Yang kedua adalah bahwa Yesus dan Maria dikatakan diundang dalam pesta pernikahan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita gandengkan dengan apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah dalam rahmat keselamatan, maka kita akan melihat dalam Injil hari ini seperti di akhir dikatakan, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya.
Kalau kita gandengkan dengan misi keselamatan Yesus, ini menjadi semakin jelas sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi tanda. Kehadiran Yesus bagi kita semua tidak lain adalah keselamatan. Ia memberikan rahmat keselamatan. Dan bagi kita sekarang mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi pemahaman kita akan rahmat yang besar yang diberikan Allah melalui Yesus ini bisa kita renungkan dalam kacamata Injil hari ini. Yang sebenarnya menjadi mempelai yang sejati adalah Yesus sendiri. Dialah yang menyediakan anggur itu. Dan anggur itu dikatakan oleh pemimpin pesta, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dulu, tetapi sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi air yang diubah menjadi anggur oleh Yesus ini menjadi anggur yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, panggilan Yesus, panggilan Allah melalui putranya Yesus, sungguh memberikan anggur yang baik. Dan tidak hanya anggur yang baik, tetapi anggur yang melimpah. Dikatakan ada 6 tempayan. Lalu apa artinya saudari-saudaraku yang terkasih dalam hidup kita? Yang lebih mudah mungkin kita gandengkan dengan perayaan Ekaristi. Setiap Ekaristi, kita juga ikut ambil bagian dalam misteri Yesus yang menjadi kehidupan kita. Yesus menyediakan diri, bukan lagi anggur yang diminum orang pada waktu itu, tetapi darahnya sendiri, hidupnya sendiri yang diberikan kepada kita ini. Maka apa yang sungguh menjadi rahmat adalah bahwa ternyata kehadiran Yesus inilah yang memberikan kesukaan seperti orang minum anggur. Kehadiran Yesus inilah yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak berhenti, seperti pernikahan Kana. Ketika anggurnya habis, tentu pestanya buyar, tetapi Yesus menghadirkan dan kegembiraan terus berlangsung. Memang gandengannya dengan misteri pernikahan ini sebenarnya nyata dalam hidup kita. Apakah Yesus ini telah menjadi bagian dalam hidup kita? Sejauh mana kehadiran Yesus ini memberikan kesukaan dalam hidup kita? Sejauh mana sebenarnya Yesus ini menjadi rahmat yang kita tunggu-tunggu? Dan sejauh mana kita menyadari kehadiran Kristus ini dalam hidup kita yang membuat kita merasakan kesukaan yang besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan permenungan ini tentu tidak bisa kita jawab langsung tentu. Tetapi sejauh mana sebenarnya pengalaman hidup kita setiap hari? Apalagi kalau kita bicara pandemi yang mungkin tidak atau belum selesai ini. Apakah masih ada kesukaan dan kegembiraan dalam hidup karena kita menyadari kehadiran Tuhan? Banyak pengalaman sebenarnya yang dialami ketika pandemi ini. Ternyata ketika pandemi terjadi, kepedulian kita satu sama lain cukup besar. Bahkan ada laporan dari Satgas paroki kita ini, sejak pandemi ini juga bantuan untuk kita semua banyak. Mungkin kita ingat ketika kasus sedang naik itu, setiap keluarga yang mungkin terkena dan melaporkan kepada gereja, juga ada bantuan. Mulai dari mungkin bahan pokok, sampai pada vitamin, bahkan obat yang diberikan. Dan itu bukan dari saya, itu dari Anda sekalian. Bahkan dulu ada tren ya, ngasih makanan dicantol-cantolkan.
Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Itu sebuah kepedulian yang dihadirkan, dan itulah yang memberi kita kebahagiaan. Bahkan dulu ketika saya dirawat, yang jelas-jelas tidak boleh ada yang boleh masuk, tapi makanan juga bisa terus masuk. Sampai saya heran, kalau sakitnya biasa mungkin suster silahkan, yang ini enggak kemakan silahkan dibawa pulang. Ketika saya bilang begitu sama suster yang merawat mengatakan, Romo ini pandemi Romo, kalau enggak bisa dibagi-bagi Romo. Itu hal yang kecil tetapi sungguh-sungguh hadir soal makan. Apalagi hal yang besar. Perhatian satu sama lain juga semakin kuat. Ini kok enggak muncul-muncul, kamu kemana? Kamu sehat kan ya? Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah sebenarnya bagaimana rahmat kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Hanya saja kadang kita kurang menyadari, karena bisa jadi karena kita fokus kepada diri kita sendiri. Waktu kita sakit, mungkin yang kita rasakan ya sakit kita, sehingga kita kurang menyadari ternyata banyak orang-orang baik yang dihadirkan di sekitar kita. Baru setelah sembuh, oh iya ya, waduh dulu ibu ini, oh iya ya, oh bapak ini, oh iya ini teman saya ini. Rahmat inilah saudari-saudaraku yang terkasih, yang nyata dan benar. Dan Yesus dikatakan menjadi tanda. Dia tidak hanya hadir, ternyata dia memberikan dirinya. Tidak hanya memberikan dirinya, dia memberikan secara melimpah kepada kita. Maka tentu permenungan kita, sejauh mana kita mampu dan telah merasakan itu semua. Sejauh mana kita menyadari bagaimana rahmat Tuhan itu begitu besar. Dan akhirnya tentu bagaimana kita menjadi bagian dari karya Yesus sendiri yang memberikan begitu berlimpah itu. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita persembahkan rasa syukur kita. Berbagai macam hal yang mungkin dihadirkan dalam pengalaman hidup kita. Dan mungkin semoga kita semakin dibukakan untuk semakin memahami dan mengerti dan menyadari kehadirannya dalam hidup kita, sehingga menjadikan rahmat dan sekaligus memampukan kita, menyemangati kita dalam hidup kita setiap hari. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.